Sahabat, saya akan mulai dari sebuah kutipan dari Robert Sawyer. Ia mengatakan, hati dan jiwa dari tulisan yang baik adalah riset. Karena itu, jangan kau tulis apa yang kau tahu, tapi tulislah apa yang kau gali. Karena kuncinya adalah riset. Saya setuju sepenuhnya dengan pandangan ini. Robert Sawyer, ia juga seorang penulis dari Kanada. Tapi ada tambahan dari saya, khusus untuk tulisan-tulisan humaniora, khusus untuk fiksi, maka penting juga di sana membawa gagasan pencerahan. Penting juga membawa nilai-nilai yang membuat kita tersentuh pada hak asasi manusia, pada emansipasi manusia, juga kepada nilai-nilai kebajikan. Kutipan inilah yang saya ingat ketika saya mendapat kabar mendapatkan penghargaan. Ini beritanya saya bawa di sini. Ini penghargaan dari National Writers Award, 1 pena untuk Denny J.A. Ini penghargaan Lifetime Achievement Award 2021. Jadi saya mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award dari Indonesian Writers Guild, 1 pena. Dikatakan di sini, saya bacakan bahwa penghargaan ini untuk dedikasi dan inovasi. Dedikasi dan inovasi. Saya selaku penulis yang sudah 40 tahun berkarya. Kepada panitia saya coba gali apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan, dan saya dengar ada beberapa hal. Saya dianggap intens di dunia penulisan dan melakukan inovasi bahkan sejak menulis di era mahasiswa. Dulu di tahun 80-an, ketika mainstream saat itu adalah gerakan mahasiswa yang turun ke jalan, saya selaku aktivis melakukan inovasi dimulai dengan tulisan saya di Kompas mengenai gerakan mahasiswa yang saya arahkan kepada gerakan kelompok studi. Itu adalah gerakan mahasiswa yang lebih banyak melakukan exercise dan kritik-kritik yang bersifat intelektual. Lalu di tahun 2000-an saya pulang dari Amerika membawa profesi baru konsultan politik dan survei opini publik. Ini juga satu inovasi karena membawa pertarungan politik praktis yang dikawinkan dengan riset ilmu pengetahuan, sehingga pertarungan pemilu diwarnai oleh berbagai prediksi dan riset-riset politik kuantitatif. Itu pun saya dianggap ikut memberikan satu inovasi di sana. Dan lalu di tahun 2012 kembali saya bawa satu inovasi dengan membuat puisi esai. Ini cara bertutur puisi yang berbeda, yang tak hanya panjang berbabak-babak, tapi juga based on research, dan ada catatan kaki di dalamnya, mengisahkan hal-hal yang sifatnya true story, tapi diperdalam dari kisah-kisah batin yang menyentuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman yang memberikan pada saya yang disebut di sini adalah penghargaan utama Lifetime Achievement Award. Lalu saya mencoba merenung, sebagai seorang penulis, di manakah akar yang menumbuhkan sikap saya sebagai seorang penulis?
yang menubuhkan dan membentuk gagasan utama saya sebagai seorang penulis, terutama ketika menulis fiksi atau menulis esai-esai yang sifatnya humaniora. Terbayang pada saya suatu suasana di tahun 90-an ketika saya sekolah di Amerika Serikat. Disitulah yang orang sebut the formative years, tahun-tahun yang banyak sekali membentuk pikiran saya, karena saya di sana tumbuh sebagai orang yang banyak sekali menghabiskan waktu di perpustakaan. Teman-teman yang kenal saya tahu bahwa saya ini kurang gaul karena banyak sekali waktunya dihabiskan di perpustakaan. Dan saya ingat di library itu hal-hal yang banyak saya baca, salah satunya adalah novel-novel sejarah, historical fiction. Novel-novel inilah yang membuat saya tenggelam di sana, seolah-olah ikut dalam peristiwa di masa itu dan membentuk cara berpikir saya. Satu novel yang saya ingat itu novel terkenal yang judulnya Uncle Tom's Cabin, dikarang oleh Harriet Beecher Stowe. Ini novel di tahun 1852, novel mengenai perbudakan. Di novel ini kental sekali saya temukan gabungan antara riset dan gagasan yang mencerahkan. Sedikit saya cerita dulu mengenai isi novel ini. Saya mulai dari kutipan yang bahkan sampai sekarang saya hafal kutipannya itu. Ini pernyataannya dinyatakan oleh Tom. Tom yang jadi judul novel ini adalah nama seorang budak. Saat itu ia disiksa dan ia katakan kepada teman-temannya bahwa saat ini aku jauh lebih berani. Aku jauh lebih punya nyali karena aku sudah kehilangan segalanya. Bagi mereka yang tak lagi punya apa-apa, maka ia akan mengambil semua resiko. Background kisah ini adalah Tom yang kehilangan banyak hal saat itu, dan ia dipaksa oleh majikannya untuk menyakiti dan menyiksa sesama budak, dan ia menolak. Dan ia tahan untuk disiksa karena ia katakan kepada tuannya, ia meyakini nilai-nilai kebajikan. Ia bukan saja tak mau melukai dan menyakiti, mengkhianati teman-teman budaknya, tapi ia juga tak mau diminta teman-temannya untuk memberontak dan melakukan kekerasan kepada tuannya. Tom itu dia budak belian yang sudah diperjualbelikan seperti komoditi kepada banyak sekali tuan. Ya. Kadang ia dapatkan tuan yang bajik, kadang ia dapatkan tuan yang begitu kejam. Ya. Tapi ia tetap Tom yang sama, Tom yang berdiri kepada nilai-nilai kebajikan. Mengapa Tom bisa seperti itu? Nah, ini juga salah satu pesan dari novel ini, bahwa Tom di samping dia seorang budak, ia pun mendalami prinsip-prinsip spiritual, dalam hal ini agama. Ya. Di kalangan teman-temannya, ia dianggap sebagai seorang pendeta, tanda kutip. Dan itu juga yang membuat daya tahan Tom di sana, di tengah penderitaan yang luar biasa yang ia lihat sebagai seorang budak yang disiksa. Ia tetap mendapatkan inspirasi tentang nilai-nilai kebajikan yang harus ia jalankan. Novel ini luar biasa, sangat populer sekali di Amerika saat itu. Bahkan dikatakan inilah buku paling laris dan paling banyak dibaca di abad 19, hanya kalah oleh Injil. Dan sekali lagi kita tahu bahwa novel ini ternyata adalah hasil riset, ya. Dan sekarang sudah banyak yang menyatakan karakter Tom ini sebenarnya
ia inspirasi dari tokoh sebenarnya yang bernama Josiah Henson. Josiah Henson ini di samping seorang budak dan kemudian dia bebas, lalu dia berkembang menjadi seorang pendeta agama. Dari Josiah Henson inilah kemudian pengarangnya Harriet yang mengarang Uncle Tom Cabin itu, ia menjelmakan ke dalam pemeran utama Tom. Membaca kisah ini, kita tidak saja terkesima dengan panorama abad ke-19 itu yang memang hasil research ya, tapi juga kuatnya satu dorongan mengenai gagasan-gagasan penjarahan. Tidak heran jika kemudian novel ini dianggap ikut menyebabkan dihapusnya perbudakan di Amerika Serikat. Ya. Karena dengan cara yang menyentuh, ini sang penulis dapat menunjukkan ketidakadilan yang meluas, dan di antara para budak itu tetap ada karakter-karakter yang kuat yang berpegang teguh pada kebajikan. Ini salah satu novel yang memberikan saya inspirasi, pentingnya riset dan gagasan yang mencerahkan. Sahabat, sekarang kita berada di era yang kritis. Ini revolusi industri keempat, ini revolusi informasi yang memberikan efek luar biasa baik yang positif ataupun negatif. Kepada kita terutama sebagai penulis yang lagi-lagi jika sandarannya adalah riset. Di era ini tak pernah terjadi sebelumnya, begitu banyak tersedia library, buku, berbagai informasi yang levelnya itu dunia. Melalui internet dengan mudah kita terkoneksi dengan berbagai informasi yang dulu tersembunyi. Di tahun 80-an saya ingat sekali betapa susahnya saya mencari referensi. Sekarang ini cukup duduk di beranda, hanya dengan handphone di tangan, kita bisa melakukan riset ke berbagai informasi yang selama ini gelap, yang selama ini susah kita akses. Itulah satu kekayaan, satu surga bagi para penulis. Tapi juga ada efek lainnya. Dengan melimpahnya informasi ini, nilai ekonomis bagi informasi pun menjadi rendah. Tendensi orang untuk mau dan bersedia membeli buku semakin menurun, karena bagi mereka buat apa lagi membeli buku jika semua informasi yang sebanding dengan buku itu bisa ia dapatkan secara gratis di internet. Tidak hanya informasi yang dalam bentuk teks, tapi juga informasi dalam bentuk audio visual. Yang terjadi kemudian ironi, dikala informasi begitu derasnya, minat orang pada membaca buku menurun, dan minat orang pada membeli buku menurun, dan akibatnya kita melihat majoriti penulis hidup dalam ekonomi yang lebih sulit. Kadang semakin susah bagi mereka untuk mendapatkan nilai ekonomi dari karya-karya tulisannya. Namun di era ini juga kita melihat sebagian kecil penulis, walau itu sebagian kecil saja, tapi itu terjadi, para penulis berkembang menjadi triliuner. Majalah Forbes setiap tahun selalu membuat list 10 penulis terkaya tahun ini yang acap kali yang ia dapatkan dari tulisannya itu setahun di atas 1 triliun rupiah. Mengapa mereka beda dibandingkan para penulis lain? Padahal mereka terkena efek revolusi informasi yang sama. Yang bikin mereka beda karena mereka terkoneksi dengan sistem industri. Sehingga karya-karya mereka menjadi komersial dan terkoneksi, apakah itu dengan banyak bioskop, apakah itu dengan televisi, dan dunia hiburan lainnya. Jadi sahabat,
petiklah itu bahwa kita memang ada di era informasi. Jika kita menulis dengan pola-pola lama, kita akan segera tersingkir oleh semakin murahnya informasi. Karena itu carilah peluang agar kita terkoneksi dengan sistem industri yang ada. Tapi sekali lagi, di balik sisi ekonomi dari karya-karya tulisan kita, jangan lupakan juga yang dikutip di awal ini bahwa hati dan jiwa dari tulisan yang baik adalah riset. Dan jika ia ilmu humaniora dan jika ia fiksi, tambahkan lagi perlunya di dalamnya gagasan-gagasan yang menyentuh hati kita untuk lebih bergerak ke arah asasi manusia, ke arah emansipasi manusia, dan prinsip-prinsip kebajikan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas hadiah ini, hadiah utama Lifetime Achievement Award. Salam.